Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Hari ini kita akan belajar mengarsip surat berdasarkan pedoman klasifikasi surat yang sudah saya bagikan di kelas virtual beberapa minggu yang lalu. Baik, untuk pertemuan ini sistem surat yang kita gunakan melalui sistem agenda ya. Jadi penanganan surat berdasarkan sistem agenda. Oke. Yang pertama, apa saja yang perlu kita persiapkan ketika kita mempraktikkan penanganan surat masuk berdasarkan sistem buku agenda? Teman-teman harus punya surat masuknya dulu. Ya, harus dipersiapkan surat masuknya dulu dan saya yakin teman-teman sudah punya karena minggu lalu sudah selesai mengerjakannya. Kemudian yang kedua, teman-teman perlu menyiapkan yang namanya buku agenda surat atau lembar agenda surat. Kemudian yang kedua, teman-teman siapkan lembar disposisi surat dan juga folder yang digunakan untuk menyimpan surat masuk ataupun surat keluar nanti. Oke, akan saya tunjukkan apa saja yang harus dipersiapkan. Oke, sudah kelihatan screen saya? Ya, ini ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan, yakni contoh suratnya. Di sini saya menggunakan contoh surat pesanan dan juga penawaran. Kemudian ada agenda surat keluar, ada agenda surat masuk, dan juga lembar disposisi. Oke, kita buka agendanya, agenda surat masuk dari PS PAP begitu. Ini adalah buku agendanya, teman-teman. Jadi ada beberapa hal yang harus diisi di buku agenda. Ada nomornya, nomor agendanya, kemudian ada nomor dan tanggal suratnya, kemudian ada asal suratnya, kemudian ada alamat tujuan, perihal, isi ringkas, dan kode klasifikasi. Nah, pedoman klasifikasi itu digunakan untuk mengisi bagian ini. Gitu. Kemudian kita lihat di agenda surat keluarnya seperti apa. Ya, ini adalah agenda surat keluarnya, karena ini agenda tunggal ya. Jadi model agenda tunggal itu antara agenda surat masuk dan juga surat keluar itu dipisah begitu. Kalau misal agenda yang berpasangan ya jadi satu antara surat masuk dan juga surat keluar gitu. Untuk memudahkan kita praktik, kita memisahkan antara agenda surat masuk dan surat keluar gitu. Pada buku agenda ini, agenda surat keluar itu ada beberapa hal yang harus diisi. Ada nomor dan tanggal surat juga, kemudian alamat tujuannya, perihalnya apa, isi ringkasnya apa, tanggal kirim, jangan lupa tanggal kirimnya, kemudian kode klasifikasi berdasarkan pedoman klasifikasi surat yang sudah dimiliki begitu. Oke, kemudian kita lihat lembar disposisinya seperti apa. Ya, ini lembar disposisi suratnya. Oke, ada beberapa hal yang perlu diisi. Nah, nanti kita coba isi secara bersama gitu. Nah, ini isi disposisinya tinggal pilih ya. Nanti teman-teman tidak perlu menuliskan panjang lebar, tinggal diisi nomornya dan dilingkari bagian yang dipilih begitu. Oke, langsung saja kita buka surat masuknya. Nah, ini adalah surat masuk kepada Pusat Studi Administrasi Perkantoran. Kita di sini berperan sebagai bagian dari Pusat Studi Administrasi Perkantoran. Nah, ini adalah alamatnya. Oke, pada prinsipnya ada beberapa tahap yang dilalui atau yang dilakukan ketika penanganan surat masuk. Yang pertama, teman-teman kan pastinya penerimaan ya, penerimaan surat masuk ada ya karena sudah diterima begitu. Penerimaan, kemudian penyertiran dulu, penyertiran apakah surat tersebut betul untuk kita atau untuk alamat yang lain. Nah, silakan dicek kalau memang betul untuk kita,
Kemudian surat itu merupakan surat biasa, bukan surat yang sangat rahasia ya. Kalau misal sangat rahasia kan kita sebagai penerima surat atau sebagai pencatat surat tidak boleh membukanya. Langsung kita tujukan kepada alamat surat tersebut kalau surat itu merupakan surat rahasia. Tapi kalau surat itu tidak ada tanda apapun, ya jadi kita diperkenankan untuk membukanya. Nah, ini adalah surat yang diterima, perihalnya tentang penawaran kaos. Kita berikan warna yang beda, nomornya ini, tanggalnya 10 Desember. Oke, kemudian kita akan mengisi yang pertama adalah buku agendanya. Buku agenda surat masuk. Ya, buku agenda surat masuk coba kita isi ya. Nah, kita isi berdasarkan isi surat ini. Nah, oke, untuk nomornya 1 ya, nomor 1. Kemudian nomor dan tanggal suratnya kita lihat nomornya 001 PNW garis miring 12 garis miring 2020, tanggalnya 10 Desember 2020. Nah, setelah kita mengisi ini 20 ya, kita kemudian ke kolom selanjutnya asal surat. Dari mana surat ini? Nah, ini ya. Kita deteksi dari kop surat. Itu kop surat di sini. Kita deteksi asal suratnya dari Intan Pertiwi. Apakah ada hal lain? Misalnya coba kita lihat. Oh, dari manajer pemasaran Intan Pertiwi Art Shop gitu. Atau teman-teman boleh menuliskan Intan Pertiwi Art Shop aja, tidak masalah gitu. Intan Pertiwi Art Shop. Nah, kemudian alamat selanjutnya adalah alamat tujuan. Alamat tujuan adalah yang saya blok kuning ini. Alamat tujuan surat itu kepada Direktur Pusat Studi Administrasi Perkantoran gitu. Kemudian perihalnya apa? Kita lihat di yang warna hijau, blok warna hijau ini perihalnya adalah penawaran kaos. Oke. Kemudian isi ringkas, coba kita baca secara sekilas. Boleh diberikan stabilo warna yang mencolok begitu ya. Oke. Di sini memberikan rincian barang kualitas premium. Oke. Kita tuliskan penawaran kaos kualitas premium. Gitu. Oke. Kemudian untuk kode klasifikasinya, kita melihat pedoman klasifikasi yang sudah kita punya. Kita buka pedoman klasifikasinya. Ini penawaran kaos ya. Nah, ini teman-teman, kaos masuk ada di mana ya? Kaos masuk di sini. 200.220.222 gitu. Kan tapi di sini sudah kita sepakati atau sudah ada petunjuk bagaimana kodenya. Ini ya, kodenya. Nah, jadi tidak mengikuti yang ini, kita mengikuti yang belakang. Nah, ini adalah kode. Kode ketika kita menuliskan di bagian surat itu kodenya tadi apa? PNW 222 gitu. Ini ya. 222. Agenda surat masuk. Kita sandingkan. Oke. Kita tuliskan PNW 222. Gitu. Ini adalah kode klasifikasi dari surat tersebut gitu. Kita sudah selesai ini. Kita sudah selesai untuk mengisi buku agenda surat masuk.
setelah itu surat itu akan diarahkan. Nah, untuk pengarahan surat diperlukan sebuah lembar disposisi gitu. Jadi tugasnya pencatat surat atau sekretaris itu juga memberikan lembar disposisi. Kita akan menulis lembar disposisi berdasarkan agenda yang sudah ada di sini. Gitu. Kita lembar disposisinya mana? Lembar disposisi, oke. Ya, di sini kita tuliskan lembar disposisi berdasarkan pencatatan yang ada di agenda surat masuknya. Ya, tanggal terimanya adalah tanggal 10 ya. 10. Kita ibaratkan tanggal tersebut juga sesuai dengan tanggal kirimnya. Kemudian nomor agenda suratnya adalah 1 di sini ya. 1. Kemudian kode klasifikasinya tadi adalah PNW 22. PNW 222. Kemudian isi ringkas penawaran kaos kualitas premium, brosur sudah dilampirkan gitu. Nah, kaitan dengan isi ringkas yang dituliskan di sini dengan isi ringkas yang dituliskan di agenda surat masuk itu sama gitu ya, sama. Supaya apa? Tidak terjadi kebingungan ketika nanti mencari. Datanya sama. Oke, darinya tadi dari siapa surat tersebut, asal surat ya. Dari manajer pemasaran Intan Pertiwi Art Shop gitu. Kemudian kepadanya kita tuliskan direktur PSAP atau kita tulis secara lengkap Pusat Studi Administrasi Kantoran. Ya, kemudian nomor suratnya kita tulis sesuai yang ada di sini. Nomor suratnya 001 garis miring PNW garis miring 12 garis miring 2020. Nah, lampirannya tadi ada 5 lembar ya, teman-teman. Kalau melihat di surat tadi bahwa di sini ada 5 lembar lampirannya. Nah, oke, kita tuliskan lampirannya 5 lembar. Kemudian tanggal suratnya 10 Desember 2020. Nah, untuk sifat suratnya biasa ya, karena tidak ada di suratnya, tidak ada keterangan apapun. Jadi kita tuliskan biasa aja. Oke, kita lingkari di sini. Nah, kemudian ya, untuk sekretaris cukup sampai sini. Nah, kemudian lembar ini dilampirkan bersama surat yang dikirim tadi dan dikirim kepada direktur, begitu. Nah, setelah itu saya akan menceritakan proses setelah surat tersebut atau proses pimpinan di dalam mengolah surat itu. Oke, saya akan share kembali lembar disposisi yang digunakan dalam atau menemani perjalanan surat gitu ya, sampai surat tersebut selesai diproses. Oke, di sini saya besarkan. Ya, di sini sudah ya, selesai. Kemudian si direktur akan menerima surat ini gitu. Nah, bagaimana perjalanan dari surat tersebut ada di sini. Teman-teman bisa melihat di sini. Oke. Kemudian direkturnya misal sudah menerima pada
tanggal tersebut juga, berarti di sini 10 Desember ya. Bisa disingkat, ini aja. Kemudian kepadanya siapa? Kolom kepada ini adalah tujuan dari surat tersebut diinstruksikan. Diinstruksikan untuk siapa? Begitu ya, dari direktur gitu. Nah, kalau misalnya direktur itu menghendaki langsung kepada kabak produksi misalnya ya, produksi, silahkan tuliskan di sini kabak produksi gitu. Kemudian isi disposisinya apa? Begitu ya. Untuk diproses, untuk diperhatikan, diedarkan, gandakan, dan sebagainya. Teman-teman bisa pilih di sini. Direktur sebagai pengarah surat, pimpinan surat, dia bisa menuliskan atau memilih di sini. Misalnya ditindaklanjuti begitu ya. Ditindaklanjuti atau bicarakan begitu. Atau bisa yang lainnya di sini. Gitu. Misalnya di sini adalah nomor 9. Adalah ditindaklanjuti. Pilihan dia ditindaklanjuti. Gitu. Oke, kemudian dari kolom dari sini adalah ditulis direktur karena yang mendisposisikan direktur. Kemudian paraf direktur tersebut gitu. Gitu, misalnya seperti ini. Oke, kemudian surat ini akan disampaikan kepada kabak produksi sesuai dengan instruksi dari direktur. Nah, sekretaris akan membawa kepada kabak produksi. Nah, kabak produksi misalnya pada tanggal 11 terima surat ini, maka di sini tulis tanggal terimanya. Kemudian di sini langsung tulis aja kabak produksi. Nah, kemudian misalnya di sini staf produksi gitu ya, kepadanya staf produksi. Kemudian misalnya di sini buat pesanan surat ya. Buat pesanan surat, sorry. Pesanan kaos gitu. Kaos sesuai kebutuhan gitu. Nah, kemudian setelah dituliskan di sini, kita bisa tuliskan di sini. Ya, nomor 12. Kemudian jangan lupa paraf juga si kabak produksi di sini. Gitu, sudah. Kayak huruf steno ya. Tanda tangannya. Oke. Kemudian surat ini akan berjalan kepada staf produksi. Nah, di sini misalnya staf produksi ini pada tanggal 12/12/2020 dia sudah membuat konsep surat dan sudah membuat jawaban surat atau buat surat pesanan kaos sesuai dengan yang diinstruksikan oleh kabak produksi gitu. Jadi di sini selesai proses dan misalnya arsipkan. Boleh dikasih warna yang lain, misalnya semacam ini, atau mau dilingkari aja. Kalau misal manual begitu kan dilingkari ya, dilingkari misalnya gitu, arsipkan. Jadi kan sudah selesai begitu ya. Nah, ketika si staf produksi itu sudah selesai memproses surat ini, kemudian dia mengembalikan kembali ke pencatat surat tadi. Untuk apa? Untuk diarsipkan. Begitu, untuk diarsipkan. Sudah selesai ya. Oke, ini adalah contoh dari proses penanganan surat masuk begitu ya. Oke, sekarang kita akan menyimpan surat masuk ini ke dalam folder kita. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus mempunyai almari arsipnya gitu. Kita ibaratkan di sini kita akan punya almari arsip ya. Di sini kita bikin folder teman-teman. Bikin folder
simulasi surat masuk dan keluar. Nah, ini saya tuliskan kode di sini. Ini adalah lemari utama. Lemari utama yang akan memuat surat masuk dan juga surat keluar yang dikelola oleh Pusat Studi Administrasi Perkantoran. Nah, kita masuk di sini. Kita buat folder dulu, dibagi dua ya, antara surat masuk dan juga surat keluar. Ini ibaratnya kita sedang bikin folder, teman-teman. Jadi contohnya semacam ini. Oke, nah kita sudah punya satu almari besar tadi, simulasi, kemudian di dalam almari tersebut kita punya dua almari lagi, dua folder ya di dalamnya, surat masuk dan juga surat keluar. Kemudian di surat masuk ini kita isi foldernya sesuai dengan jumlah subjek yang ada di pedoman klasifikasi. Misalnya ini di sini ada berapa main subjek, kayak gitu ya. Ada berapa main subjek, ada perkenalan usaha, kemudian ada permintaan penawaran, ada penawaran, kemudian ada pesanan barang, dan seterusnya gitu. Teman-teman silahkan buat folder di sini sesuai dengan jumlah main subjek gitu ya, subjek utama begitu ya, subjek primer yang ada di pedoman klasifikasi gitu. Tadi 00 adalah perkenalan usaha, kemudian kita membuat permintaan penawaran ya tadi, kemudian kita buat lagi penawaran, kemudian pesanan gitu ya, pesanan ya. Silahkan dilanjutkan teman-teman sampai dengan main subjek yang akhir. Ini juga kita copy, kita masukkan ke surat yang keluar gitu. Karena di sini antara almari atau folder penyimpanan surat masuk dan surat keluar dibedakan gitu ya. Akan tapi kalau misal sama ya tidak apa-apa, tinggal nanti urutannya saja gitu ya. Ditaruh sesuai dengan kronologisnya. Gitu. Oke, kita sudah punya almari surat pesanan, kemudian penawaran, permintaan penawaran, dan perkenalan usaha gitu. Nah, tadi surat yang masuk itu termasuk surat apa begitu ya? Dia kategori surat penawaran dan tadi kodenya sesuai dengan yang ada di agenda surat. Agenda surat kodenya adalah PNW 222 penawaran di 200 tadi ya. Oke, surat ini akan kita simpan di folder di almari simulasi penanganan surat masuk, di folder surat masuk, dan di folder penawaran. Nah, di sini kita akan simpan di sini. Ini kan baru satu, tidak masalah, langsung disimpan. Akan tapi ketika nanti sudah banyak, di penawaran tadi itu kan juga banyak ya ininya, banyak sekali subjek sekundernya. Gitu. Jadi ada, nah ini ada kain batik, ada kaos, ada hem, ada kebaya, ada celana, ada sarung. Nah, di sini teman-teman juga bisa menyediakan folder-folder yang digunakan untuk menyimpan masing-masing surat ini. Kain batik sendiri, kaos sendiri, kemudian hem sendiri, kebaya sendiri, celana sendiri, sarung sendiri, begitu. Nah, silahkan coba teman-teman membuat di folder ini. Misalnya ini tadi berapa saya lupa. 221 kain batik, 222 kaos gitu ya.
221 kain batik, kemudian 222 kaos gitu. Saya tuliskan 2 saja. Nah, silakan teman-teman bisa melanjutkan sampai subjek itu selesai begitu. Nah, kemudian kita masuk di kaos dan kita masukkan di sini tadi suratnya ya. Suratnya kita simpan di sini. Nah, ini karena sudah selesai diproses, kita tutup ya. Kita tutup. Nah, kemudian suratnya kita simpan di sini, teman-teman. Tadi contoh surat penawaran ya. Oke. Kita copy dulu. Kita masukkan di sini. Oke. Nah, kita kopikan di sini. Nah, disimpannya itu bersamaan juga lembar disposisinya ya. Ini surat penawaran kaos begitu ya tadi ya. Kaos itu. Oke, ini selesai. Kita sudah selesai menyimpan surat tersebut berdasarkan pedoman klasifikasi begitu. Nah, oleh karena kita menyimpannya semacam ini ya. Tadi surat masuk, kemudian kita masuk ke penawaran, kemudian masuk ke kaos. Ini merupakan sistem surat penyimpanannya berdasarkan subjeknya, begitu. Subjeknya kan kaos, begitu ya. Nah, penyimpanannya berdasarkan subjeknya. Oke, kemudian kita selesai dulu sampai di sini ya untuk penerangan surat masuk. Silahkan teman-teman bisa membuat foldernya, kemudian melampirkan lembar disposisinya. Oke, lembar disposisinya disimpan di sebelah surat ini ya tadi. Kita lampirkan atau kita simpan lembar disposisinya di sini juga. Tadi sudah selesai ya lembar disposisinya, kita close. Kemudian tadi lembar disposisinya kita copy di sini. Kita simpan juga bersama dengan surat ini. Kita berikan nomor 1 ya. 1 juga. Lembar disposisi penawaran kaos. Nah, ini 1 titik. Kita 1.0 aja. Kemudian ini 1.1 gitu. Mengapa kita berikan penomoran surat? Supaya urut. Nah, kan lembar disposisi, kemudian surat penawaran gitu. Oke, selesai teman-teman untuk penanganan surat masuknya. Silakan teman-teman bisa praktikkan dan semua surat masuk yang ada di situ silakan bisa ditata, di-manage sesuai dengan foldernya masing-masing. Terima kasih. Cukup sekian kaitan dengan penanganan surat masuk sistem buku agenda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.